Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Pada siang hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak bab 2 tentang Asmaul Husna. Kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 17 ya. Halaman 17 yang C, cara meneladani Asmaul Husna. Silakan dibuka halaman 17-nya. Ya. Oke, sudah, kita mulai. Nah, ini cara pertama meneladani Asmaul Husna, yaitu dengan menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Itu sudah pasti ya, kita harus menyadari bahwa diri kita sebagai makhluk Allah adalah makhluk yang lemah. Jadi seperti itu. Nomor 2, mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah. Ya, kita harus mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Lanjut. Nomor 3, banyak beribadah sebagai bentuk rasa syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus memperbanyak ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kita dan taat, dan bukti bahwa kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus banyak beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, terus yang keempat, gemar menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, ini nomor 4 ini kita sering bahas ya, sering disampaikan juga. Kita harus gemar menolong dan membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Kalau perlu gak usah dipinta lagi. Jika kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita yang memerlukan bantuan, langsung kita tolong, langsung kita bantu ya. Nomor 5, rajin belajar dan menuntut ilmu agar pandai. Nah, ini juga sering disampaikan. Harus rajin belajar dan harus rajin menuntut ilmu. Agar kenapa? Agar menjadi orang yang paham ilmu atau disebut juga orang yang pintar atau orang yang pandai. Jadi pandai itu gak bisa datang dengan sendirinya. Kita harus berusaha. Dengan bagaimana? Dengan belajar dan menuntut ilmu tentunya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nomor 6, ramah dan sopan dalam bertutur kata dan bergaul dengan guru, orang tua, dan teman. Nah, dalam bertutur kata, dalam bergaul ya, kita harus sopan, terutama kepada orang yang lebih tua daripada kita. Contoh orang tua kita, guru, maupun dengan teman. Nah, ini juga salah satu tata tertib di kelas Abdurrahman bin Auf. Tidak boleh ada yang berkata tidak sopan. Nah, kalau ada yang berkata tidak sopan, langsung dicoret. Tuh. Itu nggak boleh tuh, nggak boleh berkata kasar, harus sopan. Ya, terutama dengan guru, orang tua, maupun dengan teman kita, harus sopan. Nah, itu cara meneladani Asmaul Husna. Sekarang hikmah mengenal Asmaul Husna ya. Hikmah mengenal Asmaul Husna, yang pertama, percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan memberikan karunia kepada makhluknya. Nah, setelah kita belajar Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, kita paham bahwa
Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan memberikan karunia kepada makhluknya, karunia rezeki, dan masih banyak lagi. Lanjut. Yang kedua, selalu bersyukur terhadap karunia apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini sebutkan baik berupa kekayaan ataupun ilmu pengetahuan, dan harus memanfaatkannya untuk jalan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Kita sudah bahas ya waktu awal-awal itu. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memanfaatkan apa yang Allah ciptakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Contoh, Allah menciptakan mulut. Allah menciptakan mulut untuk berbicara. Kita harus memakai mulut kita untuk berbicara hal yang baik. Contoh juga mata. Allah menciptakan mata. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan mata, maka kita harus menggunakan dan memanfaatkan mata kita dengan melihat hal-hal yang baik. Jadi seperti itu. Nomor 3, selalu berusaha untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tadi sudah ya. Sudah kita jelaskan. Lanjut nomor 4, rajin belajar dan mendengarkan pelajaran serta nasihat yang diberikan oleh guru dan orang tua. Nah, ini juga setelah kita mengenal Asmaul Husna, seharusnya kita lebih rajin belajarnya dan lebih fokus belajarnya. Ketika guru kita memberikan nasihat dan arahan, dan orang tua pun seperti itu, maka ketika orang tua dan guru kita memberikan nasihat, kita harus fokus dan mendengarkan. Kalau bisa jangan sampai didengarkan, jangan sampai hanya didengarkan saja maksudnya. Jangan hanya didengarkan saja tapi juga dilaksanakan. Lanjut. Nomor 5, berhati-hati dalam berkata dan berbuat karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mendengar atas apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Tuh. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu bahwa hambanya sedang melakukan suatu atau sedang melakukan sesuatu hal. Jadi kita harus berhati-hati karena Allah mengetahui apapun yang kita katakan dan apapun yang kita kerjakan. Jadi seperti itu. Nomor 6, bertutur kata yang sopan dengan guru, orang tua dan teman. Itu kita sudah jelaskan tadi. Oke, itu saja akidah akhlak pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk hari ini akidah tidak ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.